Berhubung banyaknya berita-berita yang tersebar luas sekarang ini dari berbagai macam media sosial yang banyak mengatakan akan terjadinya perang dunia ketiga, kemungkinan besar sangat terjadi. Karena melihat dari berbagai macam sisi, terutama konflik antar negara satu sama lain terus semakin hangat. Apalagi peperangan yang kita saksikan sekarang antar Ukraina dan Rusia. Nah, di sini sahabat muslim semua, saya mengajak bagaimana kita mendengar menyimak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tegar menghadapi kenyataan yang ada, dan apabila peperangan tersebut benar-benar akan kita hadapi. Hadis 1444. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yajidu syahidu min masil qatli illa kama yajidu ahadukum min masil qarsati. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seseorang yang mati syahid tidaklah mendapatkan rasanya kematian, melainkan seperti salah seorang dari kalian yang mendapatkan rasanya satu cubitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, Imam Tirmizi, dan ia berkata hadis ini hasan sahih. Nah, bagaimana kita tidak takut menghadapi peperangan ya? Karena resikonya adalah mati, dan mati itu sangat sakit sekali. Memang sakitnya sakaratul maut itu sangatlah luar biasa dahsyatnya, bahkan tidak bisa terbayangkan oleh kita. Tapi untuk orang yang mati syahid dalam peperangan, Rasulullah SAW menjanjikan mereka, orang-orang yang mati syahid dalam peperangan, rasa sakaratul maut yang mereka rasakan hanyalah seperti dicubit saja. Memang secara kasat mata, secara zuhir, tampaknya rasa sakit yang mereka rasakan saat mati dalam peperangan itu luar biasa sekali sakitnya. Karena ada yang kepalanya pecah, terpenggal, kakinya terpotong, tangannya lepas, tubuhnya hancur tercerai-berai disebabkan oleh ledakan bom nuklir dan segala macamnya. Tapi hakikat yang mereka rasakan, sakitnya kematian waktu itu hanyalah seperti dicubit saja. Ini yang mengatakan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita harus yakin apa yang dikatakan Nabi adalah hak, karena wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Tidaklah apa yang diucapkan Nabi, apa yang dikatakan Nabi, kecuali hanyalah wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau melalui malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Hakikatnya berita ini, berita gembira atas orang yang menghadapi peperangan ini adalah hakikatnya Allah lah yang langsung mengatakan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang namanya peperangan memang tidak dapat dihindari, apalagi yang namanya perang Armageddon al-Malhamah Kubro yang pasti akan terjadi, entah itu pada zaman kita atau zaman setelah kita. Tapi perang ini pasti akan terjadi di dunia ini, karena ini warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang harus kita siapkan adalah iman kita yang kuat untuk menghadapinya. Tapi bagaimana tidak takut menghadapi yang namanya peperangan, karena resiko kematian sangatlah besar sekali, sedangkan kita masih berlumuran dosa yang banyak. Memang ya, di mana-mana di dunia ini tidak ada yang luput dari yang namanya kesalahan dan dosa, kecuali hanya Rasulullah SAW. Nah, di sini Rasulullah SAW menjanjikan untuk orang yang mati syahid dalam peperangan, semua dosanya akan diampuni kecuali hutang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa ad-daina, rawahu Muslimun. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
Seseorang yang mati syahid akan diampuni setiap dosa-dosanya kecuali hutang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentulah hal ini memang kita cari-cari sebagai orang muslim. Sebelum mati, menghadap zat Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam, seluruh dosa-dosa kita sudah bersih semua. Kemudian bagaimana kita tidak takut nih menghadapi peperangan? Karena resiko kematian memang sudah di depan mata saat itu. Sedangkan amalan yang kita miliki sangat sedikit sekali. Jadi wajarlah ya takutnya namanya kematian. Kalau amalan kita sedikit sedangkan kita mau pulang ke akhirat dengan membawa bekal yang sedikit, ya rasanya belum cukup untuk pulang ke akhirat, sehingga takutlah ya mati. Nah, di sini tenang saja. Ternyata ada satu amalan yang bila mana dikerjakan sekali saja, pahalanya sangat besar dan tinggi derajatnya di sisi Allah. Sebagaimana yang kita ketahui, amalan-amalan ibadah lainnya seperti sholat, puasa, ibadah zakat, sodakoh dan lainnya, itu kita kerjakan terus-menerus hari-hari. Membaca Al-Quran, berzikir dan lain sebagainya, terus-menerus. Tapi ada satu amalan yang dikerjakannya sekali saja. Dikerjakan sekali, pahalanya sangat besar dan tinggi derajatnya di sisi Allah, yaitu amalan mati syahid dalam peperangan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna'un bil hadidi faqala ya Rasulullah uqatil aw aslim qala aslim thumma qatil fa aslama thumma qatala faqutila faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amila qalilan wa ujira katsiran rawahul Bukhari. Dari Sayyidina Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, seseorang dengan memakai helm besi telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, aku berperang dahulu atau masuk Islam dahulu nih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, masuk Islam dahulu baru berperang. Kemudian orang tersebut masuk Islam lalu pergi berangkat berperang hingga dia terbunuh fisabilillah sebagai syuhada. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang ini ia beramal sedikit tapi pahalanya sangat banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Belum lagi dalam riwayat lain ya, riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, itu ada seorang penghuni surga nanti sudah masuk dalam surga, menikmati kenikmatan surga. Dia meminta kepada Allah supaya dihidupkan kembali sebanyak 10 kali dan dimatikan lagi dalam keadaan sebagai mati syahid dalam peperangan. Begitu tingginya pahala yang dia lihat di surga, derajat yang dimiliki oleh orang yang mati syahid dalam peperangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuta birrajuli min ahlil jannati fayaqulullahu lahu ya bena Adam, kaifa wajadta manzilika? Fayaqulu ay rabbi khaira manzilin. Fayaqulu sal wa tamanna. Fayaqulu wa ma as'aluka wa atamanna. As'aluka an turaddani ila dunya fa uqtalu fi sabilika 10 maratin lima yara min fadli syahadati. Rawahun Nasa'i wal Hakimu wa qala sahihun ala syartil Muslim. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang penghuni surga didatangkan, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, wahai Adam, bagaimana kamu mendapatkan tempatmu di surga? Dia menjawab, ya Rob, aku mendapatkan sebaik-baik tempat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, mintalah dan berharaplah. Maka ia berkata, apalagi yang harus aku minta kepada engkau ya Rob? Dan apalagi yang harus aku harapkan darimu? Aku hanya meminta kepada engkau agar engkau mengembalikan aku ke dunia, lalu aku dibunuh di jalanmu sebanyak 10 kali sebagai syuhada, mati syahid dalam perperangan. Maksudnya orang ini meminta lagi kepada Allah supaya dihidupkan kembali ke dunia dan dimatikan kembali sebanyak 10 kali dalam keadaan mati syahid dalam perperangan. Hal ini
karena dia melihat keutamaan ganjaran mati syahid yang begitu besar yang dia lihat di surga. Nah, tentunya kalau dia lihat di surga itu ada amalan yang lebih besar dan lebih tinggi daripada amalan mati syahid dalam peperangan ini, mesti dia akan memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia dan dimatikan lagi dalam keadaan beramal dengan amalan yang lebih tinggi dari mati syahid tersebut. Nah, bagi kita yang masih merasa belum cukup amal untuk pulang ke akhirat menghadap Allah Azza wa Jal, sehingga menyebabkan kita takut menghadapi peperangan dan takut mati, kita sudah dengar sendiri tahu bagaimana ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nih, masih ada ganjaran yang lebih besar dan lebih dahsyat daripada ini untuk orang yang mati syahid dalam peperangan. Teman-teman silahkan lihat, dengarkan, simak di dalam video selanjutnya, yakni part 2. Wallahu ta'ala alam bisawab.